Ini adalah motor yang bisa bikin pintu rumah kalian rusak. Ini adalah motor yang bisa bikin anak jadi tentram. Ya, ini adalah Yamaha Aerox, perusak pintu dan perusak mental. Karena banyak orang yang pengen punya motor ini. Kenapa begitu? Ya karena motor ini sangat sporty, cukup bertenaga, desainnya anak muda banget. Cocok buat kalian yang pengen jadi ngabers. Ya, Aerox adalah starting kit paling bagus untuk menjadi ngabers. Namun sayangnya harga motor ini nggak murah. Yang mana saat ini harga motornya udah lebih dari 30 juta rupiah. Ya, 30 juta rupiah lebih hanya untuk sebuah motor matic ber-cc 155. Dengan kondisi ini kita jadi agak bingung. Kenapa motor ber-cc segitu aja bisa semahal itu? Apakah rupiah melemah? Apakah ekonomi melemah? Apa karena Aerox-nya yang pantas untuk dijual segitu? Apalagi kalau yang turbo, harganya kurang lebih di 40 juta rupiah. Makin di luar akal harga motor matic 155cc segitu. Padahal lebih dari 10 tahun ke belakang, dengan 40 juta rupiah kalian sudah bisa mendapatkan motor sport 250cc secara baru. Iya kan? Dengan harga Aerox yang cukup mahal ini, banyak orang yang mencari alternatif untuk memiliki motor ini dengan cara membeli secara bekas. Menariknya lagi adalah, ketika saya kemarin scroll-scroll berita otomotif, ada satu portal berita yang memberikan informasi kalau harga bekas motor Aerox turun atau anjlok. Emang iya? Jawabannya iya. Bahkan di media sosial beberapa waktu lalu, wacana harga bekas motor Maxi Yamaha termasuk Aerox, NMAX dan Lexi dikabarkan all down pada awal 2024. Dan forum-forum ramai memajang foto iklan Aerox 2018 yang semula dijual 18-20 juta, saat itu dijual di harga 12-14 juta aja. Kenapa bisa begitu? Banyak yang berspekulasi kalau Aerox overstock dari unit bekas hasil fleet rental. Namun nyatanya harganya tidak seanjlok itu, cuman turun beberapa juta aja, gak sampai yang turun drastis. Namun kenapa bisa anjlok begitu? Apakah benar overstock dari unit fleet? Mungkin iya, tapi jika kita lihat lagi di tahun tersebut, harga bekas Aerox sempat anjlok di tahun 2024 karena Yamaha memperkenalkan Aerox Alpha Turbo. Jadi ketika Yamaha memperkenalkan Aerox Turbo, banyak orang yang menjual Aerox 155 VVA-nya supaya bisa beli Aerox Alpha. Kenapa harga Aerox bekas bisa anjlok ketika Yamaha mengeluarkan Aerox Alpha? Jawabannya tentu aja di supply demand. Ketika orang-orang berbondong-bondong menjual Aerox dan pasarnya lebih kecil, tentu aja harga akan terjun terus-menerus sampai di tempat yang pas. Namun setelah itu harga Aerox akan kembali normal. Bahkan harga bekas Aerox sempat mengalami kenaikan sekitar 1-2 juta tergantung tahunnya. Kenapa harga bekas Aerox malah naik? Jawabannya lagi dan lagi kalau motor ini adalah motor favorit kebanyakan orang yang punya jiwa muda. Dan permintaan akan motor ini terus meningkat. Mau di motor barunya ataupun di motor bekasnya. Selain itu untuk Aerox 155 VVA sebenarnya juga udah lebih dari cukup untuk motor sehari-hari. Yang mana motor ini sudah menggunakan fitur seperti VVA, liquid cooled engine, dan lainnya, sehingga tenaga motor ini cukup responsif. Jadi ya banyak orang yang masih berpikir buat apa beli versi terbaru kalau yang VVA aja masih mumpuni. Dan Yamaha pun masih menjual Yamaha Aerox 155 VVA secara baru sampai saat ini walaupun mereka sudah punya Aerox Alpha. Dengan kondisi ini, tentu saja membuat harga Aerox 155 VVA semakin stabil secara bekas. Jadi buat kalian yang pengen motor ini dan masih di luar budget kalian harus bersabar lebih lama lagi. Karena sepertinya harga Aerox akan cukup stabil sampai beberapa tahun ke depan. Kenapa bisa begitu? Balik lagi, Yamaha ngeluarin Aerox Alpha aja, harga Aerox 155 VVA tidak goyang bahkan cenderung naik. Jadi ya buat kalian yang pengen motor ini secara terjangkau harus ekstra sabar lagi. Bahkan buat motor Aerox tahun 2016 pun masih di angka 15 jutaan ke atas dan harga ini hampir tidak turun sama sekali dalam beberapa tahun terakhir kecuali fenomena harga anjlok sesaat Aerox. Oh iya, ada satu fakta menarik di sini. Aerox bisa dibilang adalah motor non-Honda yang memiliki nilai jual kembali lebih bagus daripada produk Honda itu sendiri. Kita ambil contoh di Honda Vario 160. Honda Vario 160 terkenal memiliki harga bekas yang cukup stabil dan gampang dijual. Tapi jika kita ingin bandingkan dengan Aerox, motor ini tidak ada apa-apanya dengan Aerox. Dan perbedaan harganya di tahun yang sama bisa sampai 1-2 juta rupiah tergantung nilai pasarnya. Jadi ya, Aerox bisa membuktikan bukan cuma motor Honda aja yang memiliki harga jual yang bagus. Dan dari kejadian ini kita bisa yakin satu hal, ternyata bukan harga bekas Honda yang stabil, tapi cuma motor yang laku aja yang harga bekasnya bisa stabil.
Kalau motornya kurang laku, apapun mereknya tentu aja tidak akan stabil harga bekasnya. Iya kan? Tapi nih, walaupun harga motor Aerox bekas cukup menggiurkan, kalian harus perhatikan beberapa poin untuk memilih Aerox secara bekas, apalagi yang harganya murah. Kalau murahnya kebangetan, biasanya suratnya nggak asli atau hilang. Biasanya sih dengan alasan BPKB hilang, cuman ada STNK-nya aja dan pajak mati. Ini tuh kalian jangan percaya sama sekali, kemungkinan besar itu motor kreditan yang dibawa kabur. Daripada berurusan sama mata elang, mending skip aja motor begini. Kemudian yang kedua tentu aja kelistrikan. Jadi kalian harus cek tuh soket-soket yang ada di motor ini. Lihat aja sekilas, masih aman dari lakban dan masih original nggak? Apalagi untuk soket spool yang biasanya bikin kode error 12. Ini yang paling penting. Walaupun sepele, tapi tetap aja hal ini harus diperiksa. Kemudian selain itu, cek kondisi mesinnya. Dan ini adalah hal yang wajib, apalagi Aerox adalah motor sporty yang cenderung digunakan sama anak muda. Yang berarti sering diajak kebut-kebutan. Kalau udah begini, biasanya mesinnya udah aus. Dan cara yang benar untuk mengetahui kondisi mesin, sebelum cek unit kalian minta sama penjualnya. Motornya jangan dipanasin dulu, alias kondisi mesin benar-benar harus dalam kondisi dingin. Kenapa? Ya karena kalian bisa melihat kondisi oli lebih akurat ketika mesin dalam keadaan dingin. Jika orangnya jahil menuangkan oli yang kental supaya menutupi suara-suara klotok, kalian bisa melihat kekentalan olinya secara asli. Selain itu, ketika dingin, motor biasanya juga akan memberikan suara yang adem dan kalian tunggu sampai mesinnya panas. Ada perubahan suara di mesinnya nggak? Karena jika ada kerusakan komponen, kalian akan bisa merasakan perbedaan suara mesin dari dingin ke panas. Jadi ya, usahakan sebelum cek unit, minta mesin motornya dalam keadaan dingin. Selain itu, ya standaran aja sih cek unitnya, cek bodinya, speedometernya, udah sunburn apa belum, dan lainnya. Jika bodinya ada lecet, ya wajar aja sih ya, namanya juga motor bekas. Jika speedometer sunburn, ya wajar juga sih karena penyakit Aerox memang di sana, tinggal nego lagi aja. Dan jika bannya botak dan lainnya, juga wajar aja, tapi dicocokin sama KM-nya. Kalau KM-nya dinilai rendah tapi bannya udah botak banget, ini yang perlu diwaspadai juga. Ada dua kemungkinan. Motor ini dioplos dulu sebelum dijual atau KM-nya resetan. Dah itu aja. Jadi kesimpulannya, harga Aerox tidak anjlok, bahkan cenderung naik. Dan harga Aerox memang sempat anjlok tapi tidak lama durasinya dan kembali normal. Menariknya, kita juga bisa tarik kesimpulan lainnya tentang harga bekas Aerox ini. Yang mana kemungkinan besar harga Aerox akan terus stabil. Karena bagaimanapun, motor tahun tuanya aja masih cukup oke digunakan saat ini. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.